Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, membaca Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9 ini menjadi semakin menarik ketika kita merenungkannya, karena ada kalimat yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat-ayat ini menjadi sangat penting kita renungkan sebagai pengikut Kristus. Sampai kepada sebuah kesimpulan, Rasul Paulus mengatakan, semua kuanggap rugi. Semua itu merugikan. Di mana ada keuntungan? Jadi, kalau semua rugi berarti hanya ada satu yang dapat membuat kita beruntung. Paulus katakan, semua kuanggap rugi. Tidak ada keuntungan. Tetapi di dalam Kristus, itulah keuntungan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Jadi saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apa saja keuntungan yang kita terima di dalam Yesus Kristus? Kita perlu menjadi nyata untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Karena kalau ternyata di dalam Kristus atau sesudah kita mengikut Tuhan Yesus, kita tidak mengalami keuntungan apa-apa, untuk apa kita ikut Tuhan Yesus? Untuk apa kita harus bertahan dalam kesaksian iman seperti sekarang? Untuk apa kita harus berusaha bersama-sama hidup di dalam persekutuan kita di dalam gereja? Untuk apa kita harus berusaha membangun iman satu dengan yang lain? Apa artinya? Apa untungnya, saudara? Nah, saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, semua kuanggap rugi. Hanya di dalam Yesus ada keuntungan. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi ini dari pasal 1. Bahwa ternyata di dalam Kristus itu sangat banyak keuntungan. Sangat banyak. Jadi kalau Bapak-bapak, kita sebagai kepala keluarga atau sebagai orang muda, kalau di dalam Yesus kita tidak mengalami keuntungan yang banyak ini, ya cepat-cepat saja kita berpikir supaya jangan kita merugikan diri sendiri jadi orang Kristen. Apa sajakah keuntungan yang kita terima di dalam Yesus? Sangat banyak, saudara. Dari mulai pasal 1, Paulus sudah menjelaskan, firman Tuhan sudah menjelaskan. Keuntungan yang kita terima di dalam Yesus Kristus adalah pasal 1 ayat 9. Kita dapat mengenal dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Ini luar biasa, saudara. Rasul Paulus yang dia begitu taat dengan melakukan hukum Taurat sebagai seorang Farisi dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dia sebelumnya tidak mengenal kasih karunia Allah karena dia berada
dalam ketaatan tradisinya. Jadi tidak mungkin dia dapat mengenal kasih karunia Allah. Nah sekarang sesudah dia diubah oleh Tuhan, seperti dalam kesaksian Kisah Para Rasul yang ke-9, maka sekarang dia mengenal, bahkan bukan hanya mengenal, dia bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Ini tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengalami Kristus di dalam hidupnya. Kasih karunia Allah itu menjadi kekuatan, sumber bagi kehidupan orang percaya. Dan kasih karunia itulah yang dikenal oleh Rasul Paulus di dalam Yesus Kristus. Demikian juga dengan kita. Inilah keuntungan kita sebagai pengikut Kristus. Kalau orang Yahudi masih kembali kepada Taurat. Orang Yahudi modern pun masih ada yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan mereka belum hidup dalam kasih karunia Allah. Mereka masih kembali ke zaman Musa. Cara berpikir, tradisi, dan segalanya masih dengan cara-cara zamannya Musa. Selalu mereka menganggap itu lebih baik. Tetapi firman Tuhan sangat memberikan kepada kita keuntungan. Kalau Bapak, Saudara dikasih Tuhan, kita ada di dalam kasih karunia Allah. Itu adalah keuntungan yang kita miliki di dalam Kristus. Jadi kita harus bersyukur kita dapat mengenal kasih karunia Allah itu oleh karena Kristus. Yang kedua, kita dapat lihat di dalam pasal 1 ayat 18 dan pasal 3 ayat yang pertama. Keuntungan yang kedua, kita dapat bersukacita. Bersukacita justru di saat-saat yang tidak mungkin kita mengalami sukacita itu. Kita harus ingat dengan jelas bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia ada di dalam penjara. Penjara zaman dahulu berbeda dengan zaman modern sekarang. Bahkan diceritakan penjara yang dialami oleh Rasul Paulus itu penjara bawah tanah, lembab, tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, segala sesuatu sangat terbatas. Tetapi justru di dalam keadaan ini, Rasul Paulus mengalami keuntungan. Dia bersukacita. Bersukacita. Di pasal 3 ayat yang pertama, dia katakan, saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Rasul Paulus berulang kali dalam surat Filipi mengatakan, bersukacita, bersukacitalah. Karena apa, saudara? Inilah keuntungan saudara dan saya. Mengenal kasih karunia Allah, kita dapat bersukacita. Dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau kita membaca surat Filipi ini, saudara, di situ ada 17 kata bersukacita yang diulangi berulang-ulang dalam 4 pasal itu. Ini menunjukkan bagi kita, saudara, keuntungan yang besar yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan orang percaya. Meskipun ada di dalam kesulitan yang berat, tetapi tetap dapat bersukacita. Amin. Jadi kita sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, dalam pasal 1 ayat 28. Dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 28 ini, dijelaskan bagaimana penganiayaan dialami oleh orang percaya. Tetapi keuntungannya dialami oleh pengikut Kristus. Dia tabah dalam penganiayaan sekalipun. Saudara, itu berarti kondisi pandemik yang kita alami sekarang ini belumlah apa-apa. Atau tidak dapat kita bandingkan dengan situasi penganiayaan yang dialami oleh banyak orang percaya. Kalau dalam penganiayaan saja kita harus tabah sebagai pengikut Kristus, maka dalam situasi sekarang pun Tuhan mau kita tabah, sabar. Dan keuntungannya bagi kita, saudara dan saya dapat tabah, karena Kristus sudah menderita untuk kita. Dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Sehingga kita dapat tabah, dapat sabar, dapat bersukacita di dalam Tuhan. Ayat yang ke-28 tadi. Lalu kita lihat keuntungan yang berikutnya di pasal 2 ayat 1.
kita meneladani Kristus. Karena Kristus itu adalah sumber segalanya bagi kita. Kita meneladani Kristus, bukan meneladani tokoh agama. Kalau orang Yahudi, sebagian masih senang dengan meneladani dan memegang janji Abraham. Sehingga mereka begitu merasa bangga sebagai keturunan Abraham. Ada juga yang menjadi begitu senang dengan tokoh Musa, sehingga mereka begitu senang kalau dikatakan mewarisi iman dari Musa, ajaran-ajaran Taurat. Demikian juga ada yang lain lagi, meneladani tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama. Tapi saudara, Alkitab jelas kepada kita mengatakan dalam surat Ibrani, kita tidak bisa meneladani siapapun selain Kristus. Karena yang terbesar, terhebat, tertinggi, termulia itu adalah Kristus. Lalu bagaimana dengan orang tua kita, tokoh agama yang ada di sekitar kita, pendeta kita? Apakah kita boleh meneladani mereka? Ya, boleh. Tapi mereka bukan sumber kehidupan kita. Hanya Kristus yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan di dalam Kristuslah kita mengalami sukacita itu. Itulah keuntungan saudara dan saya. Yang berikutnya saudara, dalam pasal 2 ayat 16. Keuntungannya bagi kita menjadi terang bagi kegelapan dunia. Kalau kita membaca pasal 2 itu saudara, Rasul Paulus menjelaskan, di tengah kegelapan justru diperlukan terang. Ada sebuah lagu yang kita pernah dengar, engkau lilin-lilin kecil, Saudara dan saya adalah lilin-lilin kecil. Sumbernya dari mana? Dari Kristus. Karena Kristus adalah terang dunia. Maka dialah yang dapat memberikan terang kepada saudara dan saya. Maka dalam situasi sekarang ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita memiliki keuntungan yang kita terima dari Kristus untuk menjadi terang. Ada kesulitan kita hadapi? Ya, ada. Tapi dalam kesulitan itu kita dapat menjadi terang dengan cara kita masih dapat menolong orang yang mungkin lebih sulit dari kita hidupnya. Masih banyak, saudara. Ada banyak orang yang menderita yang perlu kita tolong di saat-saat seperti ini. Rasanya, saudara, kita berhitung. Karena kita dengan Tuhan, apa untung saya kalau saya menolong dia? Kita berhitung, Tuhan, modal saya sudah habis. Atau modal saya berkurang. Investasi saya berkurang. Saudara, kalau kita mau jadi terang, maka Tuhan ingin supaya kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadilah terang yang sesungguhnya. Kalau kita bicara investasi, saudara, investasi kita bukan di dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi meskipun demikian, saudara, kita harus tetap jadi terang bagi dunia ini. Berikutnya, saudara, di dalam pasal 3 ayat yang pertama sampai keempat. Kita mengalami keuntungan karena kita memiliki keyakinan di dalam Kristus yang lebih kuat daripada hukum Taurat. Itu sangat jelas, pasal 3, ayat 1 sampai 4 dan ayat 5 itu. Bagaimana kita di dalam Kristus tidak tergoyahkan. Itulah keuntungan saudara dan saya, kita pengikut Kristus. Dunia ini akan hilang, tetapi iman di dalam Kristus, kita itu kuat dan kekal. Yang berikutnya, kita meninggalkan kehidupan yang lama atau kedagingan. Keuntungan bagi kita, karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita mendapat kekuatan untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Segala sifat kedagingan kita. Apa yang dibanggakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 itu, saudara. Dia bangga semuanya, dia katakan, dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, sempurna. 7 itu kutipan yang dia andalkan untuk membanggakan diri. Tapi dia katakan, semuanya kuanggap sampah. Semua yang lama, hidup lama kita harus kita tinggalkan. Karena kita sudah
mendapat keuntungan di dalam Kristus. Semua yang lama itu tidak lagi menguasai kehidupan kita, hanya kasih karunia Allah. Dan di dalam ayat 8-9, kita mengalami keuntungan karena kita dapat mengenal Yesus Kristus. Kita membaca baik surat Ibrani dan juga surat-surat yang lain, saudara, bangsa Israel, orang Yahudi, mereka tidak seberuntung kita saat ini. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Tetapi yang dimaksudkan oleh Alkitab, kita beruntung karena kita dapat mengenal Yesus Kristus. Dialah Tuhan Juru Selamat dunia ini. Jadi sungguh kita bersyukur dapat mengenal pribadi Yesus. Dan kita hidup di dalam kebenaran Kristus. Dan yang terakhir, saudara, dalam pasal 3 ayat 15. Keuntungan bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita dapat berpikir sempurna. Memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Allah ada. Memikirkan apa yang kita mau lakukan untuk Allah, bukan untuk dunia ini, bukan untuk daging, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi kita pikirkan pikiran-pikiran apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya berpikir sempurna, saudara. Dunia ini tidak memiliki keuntungan itu, saudara. Dia hanya berpikir apa yang saya dapat makan, siapa yang saya dapat makan, bagaimana saya dapat makan. Hanya seperti itu, saudara. Jadi berbeda. Kita punya keuntungan yang sangat sempurna. Kita diberikan pikiran yang sempurna di dalam Kristus. Dan biarlah saudara, keuntungan-keuntungan ini membangkitkan semangat kita. Ya, di tengah situasi yang sulit sekalipun, Dia, Yesus Kristus Juru Selamat kita, ada beserta dengan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan menolong kita lagi untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.